Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ahmad Febriana di sini dengan NIM 12070010083 dari kelas Matematika 2020. Di sini saya izin menjelaskan materi mengenai pengantar matematika komputasi. Di sini ada 7 topik yang diangkat. Yang pertama ada matematika analitik dan numerik, yang kedua ada matematika numerik dan komputasi, yang ketiga ada cara mengukur suatu efisiensi algoritma, yang keempat ada kelas polinom dan non-deterministik polinom, yang kelima ada kelas non-deterministik polinom dan non-deterministik polinom komplit. Lalu ada dua contoh. Contoh pertama itu kelas P dan juga kelas NP, yaitu memuat dari contoh sampai solusi. Baik, yang pertama kita ke matematika analitik dan numerik. Matematika analitik, model penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Nah, kalau metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan operasi hitungan, aritmetik, ataupun tambah kurang kali bagi. Nah, ada perbedaannya, yaitu pertama itu adalah solusi dengan menggunakan numerik ini selalu berbentuk angka, bandingkan dengan metode analitik yang biasanya dalam fungsi matematik yang selanjutnya fungsi tersebut dapat dievaluasi menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Nah, yang kedua, metode numerik ini hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau pendekatan. Nah, kalau solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih di antara keduanya. Selisih itu disebut galat. Nah, jadi kalau di numerik itu kayak jumlah rima di integral. Nah, berarti kalau di analitiknya itu kayak misalkan mencari luas daerah dengan integral, volume dengan integral, itu kan nilainya sudah pasti gitu. Kemudian ada matematika analitik dan numerik juga. Matematika analitik itu hasil satu fungsi atau relasi. Nilai perhitungan itu nilai sejati atau eksak, nilai itu tepat gitu. Kemudian untuk mencari solusinya itu kan tidak mudah gitu, karena kan banyak prosesnya juga. Nah, kemudian aturannya itu sudah baku gitu, aturan-aturan kalkulus kayak limit, integral, dan diferensial. Kemudian ada matematika numerik. Nah, numerik ini pakai tanda seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, nilai ini tuh tidak eksak gitu. Nah, solusi ini dapat diperoleh dengan bantuan program komputer. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihan dari analitik itu, nilai yang diperoleh itu nilai sejati atau eksak. Kelebihan dari numerik ini selalu dapat memperoleh solusi persoalan. Lalu dengan bantuan komputer itu perhitungan cepat dan hasilnya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Nah, lalu tampilan hasil perhitungannya itu kan dapat disimulasikan karena kan dibantu dengan komputer. Kemudian ada matematika analitik. Nah, matematika analitik ini memang benar gitu, kalau di kalkulus itu kan memakan banyak waktu gitu kan. Kayak misalkan kita mencari volume benda putar gitu kan, itu harus dicari dulu dari batasnya, intervalnya, kemudian persamaannya berapa gitu kan. Nah, terus kadang juga memang gitu tidak menemukan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu kadang harus menggunakan metode numerik gitu, matematika numerik. Nah, itulah salah satu kelebihan dari matematika numerik. Nah, kekurangannya itu dari matematika numerik itu nilainya itu adalah eksak, bukan eksak, itu berupa hampiran-hampiran, dan nggak ada bantuan alat hitung, perhitungannya itu lama dan berulang-ulang. Kemudian di sini ada matematika numerik dan juga komputasi. Nah, di sini karena kan kita sudah membahas tadi matematika numerik, di sini saya akan langsung membahas mengenai matematika komputasi terlebih dahulu. Nah, matematika komputasi ini penelitian matematis dalam matematika dan bidang ilmu pengetahuan lainnya, di mana komputasi punya peran penting, serta menekankan algoritma, metode numerik, dan komputasi simbolis. Nah, perhitungan dalam metode numerik ini dapat berupa operasi aritmatika dan dilakukan berulang kali, sehingga komputer untuk mempercepat proses penghitungan tanpa kesalahan. Nah, dengan komputer ini kita bisa mencoba berbagai kemungkinan solusi yang bisa terjadi akibat perubahan beberapa dari parameter. Solusi yang diperoleh juga bisa meningkatkan ketelitian dengan mengubah dari nilai si parameternya itu. Nah, di sini tuh kayak matematika numerik tuh bisa diselesaikan komputasi seperti persamaan nonlinear, persamaan linear, lalu metode numerik, integrasi numerik, interpolasi,
terus regresi, penyelesaian persamaan diferensial. Nah, di sini tuh biasanya kalau misalkan kita menyelesaikan dengan metode komputasi itu, biasanya dengan program yang namanya MATLAB, seperti itu. Lalu ada cara mengukur suatu efisiensi algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian gitu. Nah, sebuah algoritma itu tidak harus benar, tapi harus efisien gitu dalam penggunaannya. Nah, algoritma yang bagus itu algoritma yang efisien. Efisiensi suatu algoritma itu bisa dihitung dari berapa jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data diproses. Nah, efisiensi algoritma ini bisa digunakan untuk menilai algoritma yang terhabis. Nah, di sini tuh ada contoh yaitu menghitung rata-rata. Nah, di situ ada operasi pengisian nilai, jumlah 0, K-nya 1, jumlah sama dengan jumlah plus A. K sama dengan K plus 1. Dan R itu adalah jumlah per N. Nah, jumlah seluruh operasi pengisian itu adalah ini ya, T1, 1 tambah 1 tambah N tambah 1 sama dengan 3 tambah 2N. Berarti rumus untuk pengisian itu adalah 3 tambah 2N. Nah, operasi penjumlahan itu jumlah plus A dan K plus 1. Jumlah seluruhnya itu, T2-nya itu adalah N tambah N sama dengan 2N. Nah, kalau pembagian ini, jumlah seluruh operasinya itu adalah T3 sama dengan 1. Kemudian, total kebutuhan waktu algoritma itu kita hitung dengan rumus ini, yaitu T1 tambah T2 tambah T3 itu sama dengan 3 tambah 2N kali A tambah 2NB tambah C detik. Nah, itu total kebutuhan waktu algoritma itu rata-rata. Kemudian, model perhitungan itu katanya itu kurang diterima gitu. Nah, yang pertama itu dalam praktek itu kita tidak punya informasi berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Kemudian komputer dengan arsitektur yang berbeda itu akan beda juga lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu dalam sebuah program juga ditentukan oleh compiler dari bahasa yang digunakan, bahasa programnya. Nah, model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compilernya. Nah, jadi solusinya kayak gimana? Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma itu ada dua, itu waktu dan ruang. Kalau waktu itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Nah, kalau ruang itu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Nah, dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita juga bisa menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Lalu di sini ada kompleksitas waktu. Dalam praktek, kompleksitas waktu itu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari satu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Nah, misalkan ada algoritma menghitung rata-rata. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AK, yaitu jumlah sama dengan jumlah plus AK. Kompleksitas waktu ruang hitung rata-rata itu adalah Tn sama dengan N. Kemudian, waktu algoritma dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan dengan elemen narik A, array lebih besar sama maksimal. Kompleksitas waktu cari elemen terbesar itu adalah N kurang 1. Nah, kompleksitas waktu itu dibagi 3 macam, yaitu kasus terburuk, kebutuhan waktu maksimum, terbaik itu waktu minimum, dan rata-rata, yaitu waktu secara rata-rata. Nah, kemudian ada kelas polinom dan non-deterministik polinom. Masalah P versus NP itu permasalahan besar yang merupakan satu masalah yang belum terpecahkan dalam bidang ilmu komputer dan juga masuk ke dalam salah satu millennium prize problem, yaitu P versus NP.
Nah, problema ini menanyakan apakah setiap masalah yang solusinya dapat segera diverifikasi secara teknis, diverifikasi dalam waktunya itu pakai polinomial, dan juga dapat dipecahkan dengan cepat. Sekali lagi dalam waktu polinomial. Nah, berdasarkan kebutuhannya, algoritma untuk menyelesaikan persoalan dapat dibagi jadi dua, waktu polinom dan juga waktu non-polinom. Nah, untuk polinom ini, waktu adalah algoritma yang kompleksitas waktunya itu dibatasi oleh fungsi polinom terhadap ukuran masukan n. Nah, algoritma deterministik bekerja sesuai dengan cara program dieksekusi oleh komputer. Nah, semua algoritma yang sudah dipelajari sejauh ini yaitu algoritma deterministik yang kita tahu gitu. Nah, ini ada contohnya ya, persoalan sorting, persoalan searching, dan juga perkalian matriks. Kemudian ada non-polynomial time algoritma. Nah, algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi non-polinom terhadap ukuran masukannya, algoritma non-deterministik dijalankan mesin non-deterministik. Meskipun non-deterministik dalam praktek tidak pernah ada, namun konsep mesin non-deterministik ini memberikan sebuah gagasan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh algoritma non-deterministik. Contohnya, traveling salesperson decision problem, kemudian ada knapsack problem, grab coloring, sum of subset, dan juga bin packing problem. Kemudian ada kelas NP dan non-NP complete. Nah, dalam bahas teori NP, kita hanya membatasi pada persoalan keputusan, yaitu decision problem. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah hanya yes dan no. Kemudian kelas kompleksitas NP ini suatu kelas masalah, yaitu keputusan di mana ya pendek untuk menyatakan cepat untuk memeriksa bukti. Yaitu satu poin penting adalah definisi ini tidak mengatakan apa-apa tentang seberapa sulit masalahnya. Jika kita gitu punya cara yang benar dan efisien untuk menyelesaikan masalah keputusan, cukup dengan menuliskan langkah-langkah dan solusi yang cukup. Contohnya, yaitu pertama itu ada diberikan sebuah integer x, tentukan apa elemen x itu ada di merupakan bilangan dari integer. Nah, terus apakah bilangan si x itu bilangan prima dalam bilangan bulat itu, dan juga ditanya lagi ada sebuah graf G, apakah si graf G itu sebuah graf Hamilton gitu. Graf Hamilton berarti kan mencari titik paling cepat itu. Kemudian, setiap persoalan optimasi yang kita kenal memiliki persoalan keputusan yang bersesuaian. Kemudian, ada juga kontribusi terbesar di ini, yaitu kelas khusus NP masalah. Dengan main-main dengan model rangkaian perhitungan, itu ada salah satu ilmuwan, Stephen Cook, itu menemukan masalah keputusan pada variasi NP yang terbukti lebih sulit atau lebih sulit daripada masalah setiap lainnya NP. Solusi efisien untuk masalah kepuasan. Boolean ini dapat digunakan untuk membuat solusi efisien untuk masalah lainnya dalam NP. Segera setelah itu, di ChatCap itu menunjukkan bahwa sejumlah masalah keputusan lain dapat melayani tujuan yang sama. Masalah-masalah ini dalam arti masalah paling sulit di NP dikenal sebagai NP komplit masalah. Definisi NP komplit masalah ini, sebuah persoalan X dikatakan NP komplit, yaitu yang pertama, X termasuk dalam kelas NP. Setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X. Nah, lalu cara termudah untuk membuktikan sebuah X itu adalah NP komplit adalah dengan menemukan sebuah metode sederhana, algoritma dalam waktu polinom, untuk mentransformasikan persoalan yang sudah dikenal NP komplit menjadi persoalan X tersebut. Yaitu maksudnya, untuk menunjukkan bahwa X adalah NP komplit itu sebagai berikut. Yang pertama itu kan menunjukkan X itu anggota NP, pilih instan dari sembarang persoalan NP komplit. Yang ketiga itu menunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi instance persoalan X. Nah, di sini adalah contoh kelas P. Nah, di sini itu adalah saya itu kan kelas P itu mengenai search kan, search problem. Berarti saya di sini mengambil contoh sequential search. Nah, algoritma sequential search ini adalah algoritma yang searching yang paling sederhana, di mana kita akan mencari sebuah nilai dari dalam list dengan cara membandingkan satu persatu dari indeks 0 sampai ke indeks n. Nah, misalkan kita punya array seperti ini. Array ke 0 itu 1, array ke 1 itu 9, array kedua itu 7, 3, 2, array keempat 6, dan array yang terakhir, yang array kelima itu adalah 3. Lalu langkah pertama adalah menentukan data apa yang akan dicari. Biasanya itu user itu akan menginputkan
data yang akan dicari dalam kasus ini. Anggap kita ingin mencari angka 7. Nah, setelah itu barulah kita memulai proses searching yang dimulai dari indeks array ke 0. Nah, apakah value dari array indeks ke 0 itu kan 1 ya, array ke 0 itu apakah sama dengan 7? Berarti enggak, berarti kita lanjut ke indeks berikutnya. Apakah array ke 1 itu adalah 7? Ternyata bukan, itu hanya 9. Baru ke array berikutnya. Di sini kita lihat gitu, apakah array kedua ini adalah 7? Ternyata sama 7. Berarti, nah iya, berarti kalau misalkan benar, maka di situ tuh kita bisa memilih untuk melanjutkan looping dan menghitung ada berapa angka 7 di dalam list, atau keluar looping dan menyatakan bahwa angka 7 itu sudah ditemukan. Karena kan sudah ditemukan 1, berarti sudah langsung keluar. Di sini ada contoh kelas NP. Nah, tadi kan NP itu search problem, nah di sini tuh ada traveling salesperson decision problem. Karena kan traveling salesperson decision problem ini satu masalah yang belum bisa ditentukan gitu, apakah dia itu P ataupun NP. Nah, karena mungkin belum bisa ditentukan P atau NP, maka di sini saya mengambil contoh kelas dari NP ini adalah traveling salesperson decision problem. Nah, algoritma deterministic traveling salesperson decision problem ini ada diberikan sebuah algoritma. Misalkan ini. Nah, solusinya itu bisa diverifikasi dengan menghitung semua bobot sisi yang terpilih dan memeriksa apakah jumlahnya itu lebih kecil dari D. Kemudian di sini ada juga contoh yang kedua, itu contoh untuk traveling salesperson decision problem dengan D-nya itu 15. Nah, di sini tuh kita bisa menyelesaikannya itu dengan 2 tahap, yaitu tahap verifikasi dan tahap taksiran seperti itu. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan. Nah, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga perkuliahan yang kita laksanakan dalam 1 semester kali ini dalam mata kuliah pengantar matematika komputasi bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan menjadi keberkahan juga untuk kita selaku pencari ilmu dan juga Bapak sebagai pemberi ilmunya. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.